Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Definisi dari standarisasi jaringan komputer yaitu proses menetapkan aturan, protokol, dan teknologi tertentu yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan jaringan komputer. Komponen-komponen standarisasi jaringan. Yang pertama ada protokol jaringan, yaitu definisi dan format pesan yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Contohnya ada TCP atau IP, UDH, HTTP, dan FTP. Kedua ada model referensi OSI atau Open Systems Interconnections, yaitu model yang menggambarkan cara komunikasi data berlangsung dalam jaringan komputer. Model OSI ini terbagi jadi 7 layer. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Ketiga ada model TCP atau IP, yaitu model referensi yang sering digunakan untuk menggambarkan protokol jaringan dan cara komunikasi data dalam internet yang terdiri dari 4 layer. Yang pertama ada network interface, kemudian internet, lalu transport dan application. Standarisasi sendiri memiliki beberapa tujuan, seperti tujuan interoperabilitas untuk memastikan perangkat dari vendor yang berbeda dapat berkomunikasi dengan lancar. Lalu ada tujuan efisiensi untuk meningkatkan kinerja jaringan dan penggunaan sumber daya. Dan ada tujuan keamanan, yaitu untuk memastikan keamanan data dan informasi yang dikirim melalui jaringan. Standarisasi memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada tahap penetapan standar, yaitu penetapan aturan dan protokol yang akan diikuti oleh jaringan. Kedua, pengembangan protokol, yaitu proses pengembangan protokol baru atau pembaruan terhadap protokol yang sudah ada. Ketiga, ada pengujian dan validasi, yaitu pengujian terhadap protokol baru untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keempat, ada proses publikasi dan implementasi. Publikasi protokol baru dan implementasinya. Berikut ada beberapa contoh standar jaringan. Yang pertama, standar untuk jaringan nirkabel yaitu Wi-Fi. Kemudian standar untuk jaringan kabel ada Ethernet. Standar untuk komunikasi data di web ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Kemudian ada standar untuk pengiriman email. Ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian ada DNS atau Domain Name System untuk penyebaran dan pengelolaan nama domain dalam jaringan. Ada juga tantangan dalam standarisasi, seperti kesesuaian dengan teknologi baru. Standar harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi baru. Yang kedua ada
kompleksitas jaringan. Jaringan yang besar dan kompleks dapat menyulitkan dalam menetapkan standar yang efektif. Terakhir ada kesepakatan industri. Mencapai kesepakatan antara berbagai pihak industri terkait dalam menetapkan standar. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari saya. Bila ada salah dalam pengucapan dan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Suci Wahyuni Haddad, pamit undur diri. Bye-bye.